Selamat malam pemirsa, selamat datang di program Cerdas Hukum. Sebuah talk show yang membahas sejumlah kasus real untuk kita diskusikan bersama. Malam hari ini saya Egit Hapsari dan praktisi hukum Alvin Lim akan mengangkat tema paham hukum bisnis usaha berbuah manis. Dalam menjalankan bisnis, penting memiliki perencanaan yang matang serta memahami hukum bisnis. Jangan sampai karena perencanaan yang salah, bisnis yang kita bangun bukannya untuk malah buntung. Sebelum kita memulai dialog, kita saksikan tayangan berikut. Meraih kesuksesan dalam berbisnis membutuhkan pengorbanan. Tak jarang demi mencapai kesuksesan, seseorang harus melewati berbagai rintangan dan kegagalan. Saat ini, generasi milenial mulai mendominasi bisnis kreatif di tanah air. Banyak milenial lebih memilih berbisnis dibandingkan bekerja kantoran. Hal ini karena generasi ini berani dalam mengambil risiko, suka berpetualang, dan siap merebut peluang yang ada. Indonesia telah melahirkan beberapa pengusaha muda yang memiliki ide bisnis brilian di berbagai bidang seperti halnya Nadiem Makarim. Siapa yang tidak kenal dengan sosok pengusaha muda satu ini? Pria berusia 36 tahun ini sukses berkat usia ojek online-nya. Usaha ini didirikan karena Nadiem melihat adanya permasalahan utama para penyedia jasa ojek yang kurang produktif karena sulitnya mendapat penumpang. Berkat inovasinya ini, kini Nadiem duduk di kursi pemerintahan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kemudian ada Ahmad Zaki, founder sekaligus mantan CEO salah satu e-commerce terbesar di tanah air. Awalnya ide berasal dari ketertarikan Zaki terhadap dunia informatika sejak SD. Kemudian dari ketertarikan tersebut, akhirnya Zaki terus berusaha hingga akhirnya membuahkan hasil berupa e-commerce yang hadir pada 2010 dan mengantarkan dirinya menjadi pengusaha muda yang sukses. Pebisnis memiliki peran vital dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Munculnya unit-unit usaha kecil hingga usaha besar berdampak besar dalam perekonomian. Namun mempertahankan bisnis memang bukan sesuatu yang mudah. Perlu semangat pantang menyerah yang tinggi serta tekad yang kuat. Pebisnis juga harus memahami hukum bisnis untuk menjamin keberlangsungan kegiatan bisnis yang diharapkan mengurangi potensi risiko yang dapat terjadi, khususnya terhadap wirausaha kecil dan menengah. Hukum bisnis dapat membantu memperbaiki sistem keuangan dan perbankan, memberikan perlindungan dan mewujudkan bisnis yang aman dan adil untuk semua pelaku bisnis. Ya pemirsa, malam ini telah hadir narasumber kami, Luti Yustika, kuasa hukum Ifranius Algari. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Kabar sehat ya Ibu ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Dan juga narasumber kedua kita, seperti biasa praktisi hukum Bapak Alvin Lim. Selamat malam Pak Alvin. Selamat malam Ibu. Selamat malam juga ya Pak Alvin. Iya, iya, sehat semua. Oke pemirsa, permasalahan yang berkaitan dengan hukum bisnis ini menjerat Ifranius Algari, seorang pengusaha muda yang berbisnis jual beli ponsel dan terjerat kasus tindak pidana pencucian uang. Betul begitu ya Bu ya? Iya. Dan karena Ifranius ini berhalangan hadir, langsung saja kami tanyakan kepada kuasa hukum yang mendampingi, Ibu Luti. Baik, Ibu Luti mungkin bisa diceritakan awal kronologinya ini seperti apa? Awal Ifranius itu memiliki masalah menurut saya berat ya, untuk pada saat itu usia Ifranius itu kalau tidak salah 21 tahun. Masih muda sekali ya? Sangat-sangat muda. Tapi anak muda yang memiliki semangat tinggi untuk menjadi entrepreneur sebagai pengusaha. Pada saat itu Ifranius itu memiliki usaha di bidang handphone ya, jual beli handphone. Ya di sebuah mall kecil lah di Kota Tangerang. Nah, tetapi Ifranius itu memiliki link yang cukup bagus sehingga dalam beberapa bulan beliau itu bekerja sama dengan sebuah distributor handphone. Saya tidak bisa menyebutkan nama distributornya, distributor A lah misalnya. Nah, pada saat itu beberapa kali Ifranius itu bertemu dengan perwakilan dari distributor itu di sebuah acara. Di sebuah acara lalu Ifranius itu ditawarkan untuk menjadi seperti agent lah ya, seperti kerjasama lah. Ditawarkan mau tidak kerjasama untuk menjualkan handphone produk kami gitu loh. Akhirnya mau Ifranius itu, oke. Nah, bertemulah Ifranius dengan perwakilan dari perusahaan. Nah, dari perusahaan memberikan limit pertama itu 50 juta untuk pengambilan barang. Kemudian limit ini berlangsung dengan nominal yang sama atau seperti apa, Bu?
Lalu beriringnya waktu, Ifranius bagus penjualannya dan akhirnya diberikan kenaikan di top up seperti itu. Boleh mengambil lagi barang sampai kalau tidak salah dari 50 juta terus menjadi 500 juta. Oke. Lalu meningkat lagi menjadi 100,5 miliar gitu. Oke, ini Sampai intinya naik ya, nominalnya naik terus karena sudah ada naik, kepercayaan. betul, Lantas kalau limitnya sudah ada naik. kepercayaan dan bisa dibilang ini bisnisnya cukup sukses, lantas kenapa Iya. akhirnya bisa terseret kasus? Nah, jadi sangat disayangkan anak muda yang berbakat mungkin ya kurang teliti, kurang hati-hati kalau menurut saya awal mulanya. Tapi kalau untuk disiplin pembayaran yang saya berbicara gini karena berdasarkan bukti ya, bukti-bukti surat-surat yang saya pelajari. Dalam hal ini Ifranius selalu dia tertib dalam membayar. Misalnya plafon 50 juta, dia ambil barang misalnya seharga 50 item. Oke. Ketika misalnya barangnya terjual, itu langsung dia setorkan, dia bayar. Dan dalam hal ini yang saya mendapatkan temuan berdasarkan bukti yaitu kwitansi pembelian itu kan gini, misalnya Ifranius itu mengambil barang dari distributor tersebut. Oke. Itu tentunya ada pemesanan ya, pemesanan kan PO ya, ada PO-nya, purchasing order-nya, memesan barang, lalu ada DO, delivery order-nya, lalu ada surat jalan. Nah, masing-masing itu dibuat 4 rangkap ya, ada putih, merah, kuning, dan hijau. Ini berkasnya ya? Betul, Oke. betul. Nah, kenapa saya bilang Ifranius itu tertib dan membayar, karena di dalam kwitansi yang 4 rangkap itu ada kalimat apabila barang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Nah, otomatis kalau secara hukum itu sudah termasuk jual beli putus. Artinya saya ambil barang, saya sudah bayar gitu loh. Oke. Nah, artinya ketika Ifranius mengambil sejumlah misalnya 50 item handphone, lalu dia kemudian misalnya limitnya 14 hari misalnya ya, 14 hari dia setorkan, berarti kan sudah selesai. Pembayaran itu berarti sudah tidak ada hutang. Nah, tapi tidak kemudian celahnya di mana, Ibu? Ya, nah, jadi ketika plafon masih kecil belum ada fraud, belum ada masalah. Kerjasama itu dimulai kurang lebih sekitar bulan Agustus 2014. Dalam jangka waktu 1 tahun, anak itu penjualannya itu sudah lebih dari 5 miliar. Dalam waktu 1 tahun menjual. Ya. Waktu Besar itu sekali waktu itu 2014 ya. Nah, lalu di Agustus 2016, sebelumnya berarti sekitar Mei kurang lebih ya, kira-kira nih saya juga lupa nih. Soalnya udah lama. Tapi sebelum Agustus itu Ifranius tiba-tiba ya dia ditagih oleh bagian purchasing lah, bagian purchasing dari PT distributor tersebut. Tentu saja kaget, loh kenapa saya ditagih? Karena setahu saya selalu membayar. Nah, lalu saya tanya Ifranius, bagaimana cara kamu membayar? Ini ada dokumen yang hilang atau bagaimana, Bu? Jadi dia bilang, saya selalu deposit sistemnya. Oke. Jadi misalnya dia ambil misalkan dia plafonnya naik 1,5 miliar. Oke. Ya kan? Tapi ketika dia ada uang, dia taruh tuh lebihin uangnya di distributor itu, misalnya jadi anggap sistemnya aja deposit 3M. begitu ya? Betul, 3M. Oke. Nah, otomatis kalau 3M berarti barang yang dia ambil harusnya sesuai dengan limit. Oke. Sebelum Tetapi, kita lanjut, nah, ini di saya sini ke Pak Alvin dulu ya, celahnya ya, celahnya. yang ingin disampaikan Bu Luti. Pak Alvin, Betul. kalau kita melihat kronologi kasus yang disampaikan Bu Luti ini, sebenarnya celahnya bagaimana sehingga ini bisa terseret hukum pidana dan malah bukan perdata? Kalau kronologi sampai yang diceritakan, kalau saya lihat sih masih perdata ya, karena terjadi jual beli, ada supplier sama distributor, supplier berikan ke distributor membayar di situ. Itu semua masih diatur dalam hukum perdata pasal 1320 Jungto 1338 KUH Perdata. Masih sampai harusnya sana. masih perdata. Kemudian lantas bagaimana ceritanya bisa jadi gini, pidana dari perdata ini? Kita bicara itu kronologi singkatnya. Kenapa jadi perkara, jadi fraud? Ternyata
karena Ifranius itu sistemnya dia ada uang, dia simpan dulu di distributor itu, di setor. Deposit tadi ya? Deposit itu ya. Rupanya ada oknum. Di bagian apa? Di bagian invoice ya, invoice. Saya kebetulan waktu itu juga dibantu oleh tim saya ya. Ternyata ada invoice yang rangkap. Satu. Yang kedua, ada invoice yang diduga ada pemalsuan tanda tangan Ifranius. Oleh oknum ini? Oleh oknum. Jadi nominal yang dipermasalahkan ini sebenarnya berapa besar sih, Bu? Jadi sekitar kurang lebih 4,6. 4,6 miliar rupiah. Dituduhnya 4,6, Ifranius itu belum membayar. Ya. Padahal ada deposit tadi ya? Ya, padahal pada saat itu sudah ada kelebihan bayar. Nah, memang kelemahannya saya akui dalam hal ini, namanya dia masih muda, pebisnis muda, dia tidak memiliki sistem. Ini dia kelemahannya ya. Ya, Nah, Pak Alvin, kalau dari harus kasus yang diwaspadai. diceritakan Bu Luti tadi sebenarnya kejanggalan yang Pak Alvin rasakan itu di mana? Di sebelah mananya, Pak? Jadi gini ya, sebuah kasus pidana bisa masuk ke pidana itu harus ada yang namanya mens rea dan actus rea, yaitu perbuatan atau tindakan yang melawan hukum. Itu yang harus dibuktikan di dalam persidangan. Apakah ketika Ifranius mengambil barang itu, dia mempunyai niat untuk tidak membayar, ataukah memang barangnya mandek nggak kejual sehingga belum ada cash untuk membayar. Nah itu yang perlu digali lebih lanjut di depan persidangan sebenarnya. Kalau dengan sistem deposit tadi sebenarnya gimana, Pak? Jadi sebenarnya semua tergantung dari perjanjian awal dong. Yang namanya ada distributor dengan supplier, pasti kan ada kontrak agreement kan, perjanjian. Nah di dalam kontrak itu seperti apa diperjanjikan? Karena kan kita tahu di pasal 1338 berbunyi bahwa apa yang dibikin, surat yang dibikin antara dua belah pihak menjadi dasar hukum bagi si pembuatnya. Jadi kalau misalnya di surat itu, di perjanjian kontrak itu ditertulis bahwa misalnya dia ketika ditagih harus bayar full dan ditandatangani disetujui oleh distributor, ya dia harus bayar Jadi distributor kalau itu sudah ke ada supplier. kesepakatan hitam di atas putih ya jangan sampai melenceng dari apa yang sudah disepakati ya. Meskipun Betul. ini gentleman agreement seperti itu ya. Karena itu yang namanya perjanjian ya, perikatan. Itu kan udah kesepakatan. Nah kalau dia melanggar itu sebenarnya masih bisa dibilang one prestasi. One prestasi ini adalah upaya hukum yang dilakukan melalui gugatan perdata ke pengadilan negeri setempat. Ya, nah sedangkan kalau kita bicara pidana itu ya, apalagi penipuan 378, itu ada unsur-unsur perbuatan yang harus dipenuhi. Oke, baik Pak Alvin. Nanti kita lanjutkan kembali Baik. ya Pak ya. Pemirsa, lalu bagaimana agar pengusaha milenial memahami hukum bisnis? Kita akan membahasnya bersama pengamat bisnis Kavi Kurnia. Usai jeda, tetap di Cerdas Hukum.